akan selamat dari kepedihan sakaratul maut. Apabila telah terjadi peristiwa demikian, maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh sebab itu, tetaplah dirimu agar selalu menangis dan merendah diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud, sehingga kamu dapat selamat dari siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, dosa apakah yang dikhawatirkan dapat menghapus imam seseorang pada waktu sakaratul maut? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meningkatkan rasa takut apabila mati tidak beriman, dan menganiakan sesama makhluk. Maka barang siapa yang barang hatinya terdapat 3 hal di atas, maka kebanyakan ia itu akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang dapat keberuntungan. Telah dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya siksaan yang sangat pedih bagi mayit ketika sedang sakaratul maut adalah merasakan dahaga dan terbakar hati. Pada waktu itu, setan mendapatkan kesempatan untuk menghapus imam seorang mukmin karena merasa kehausan dan kesakitannya sangat parah pada waktu itu. Pada saat itu, kemudian setan datang di sisi kepala seorang mukmin dengan membawa semangkok air yang kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkok tersebut hingga seorang mukmin tersebut berkata, "Berikan aku air." Pada saat itulah seorang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkok air tersebut adalah setan. Lalu setan itu berkata, "Katakanlah bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan sehingga aku memberikan air ini kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawab." Kemudian setan datang lagi ke arah kedua kakinya dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka seorang mukmin itu berkata, "Berikan aku air." Lalu setan pun berkata, "Katakanlah bahwa Rasulullah itu adalah seorang pendusta, sehingga air ini aku berikan kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk orang-orang yang celaka, maka menjawabnya ia sebagaimana perkataan setan tersebut, karena sesungguhnya orang-orang itu tidak sabar atas kehausan yang sangat, maka ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka ia akan menolak perkataan setan itu dan berpikir, siapakah yang berada di hadapannya. Dengan demikian, patutlah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang zuhud. Ketika mendekati ajalnya, datanglah seorang teman pada waktu itu. Abu Zakaria dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian temannya itu mengajarkan di telinga kalimat tahkiyaban, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Akan tetapi Abu Zakaria memalingkan wajahnya dari temannya, dan ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun
Lalu temannya mengulangi lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi Abu Zakaria tetap memalingkan wajahnya dari temannya. Kemudian temannya mengulangi lagi untuk ketiga kalinya. Maka Abu Zakaria berteriak dan berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Akhirnya Abu Zakaria menceritakan keadaan sebenarnya yang telah dialami. Ia berkata, "Telah datang kepadaku iblis dengan membawa semangkok air. Lalu ia berdiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan mangkok yang berisi air tersebut seraya berkata kepadaku, 'Tidaklah kamu membutuhkan air. Katakanlah bahwa Isa itu adalah anak Allah.' Maka aku berpaling darinya. Kemudian iblis itu datang lagi di sebelah kakiku dan mengucapkan sebagaimana tadi. Lalu yang ketiga kalinya ia berkata, 'Katakanlah Allah itu tidak ada.' Maka aku jawab, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Ketika itu jatuhlah mangkok yang dibawa oleh iblis itu, dan berlari iblis tersebut akan menolak pada iblis tersebut, bukan pada kamu semua. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Mansur ibnu Ammar berkata, "Apabila telah datang ajal seorang hamba, maka terbagilah keadaan hamba tersebut menjadi 5 bagian. 1. Harta untuk ahli warisnya. 2. Roh untuk malaikat Israel. 3. Daging untuk cacing tanah. 4. Tulang belulang untuk tanah. 5. Kebaikan-kebaikan dunia untuk musuh-musuhnya, dan setan untuk menghapus imannya." Dan Mansur ibnu Ammar menambahkan lagi, "Apabila ahli waris membawa harta itu adalah sudah menjadi haknya. Lalu malaikat Israel mencabut ruhnya jika adalah sudah menjadi haknya. Kalau cacing tanah memakan dagingnya itu adalah sudah haknya. Kalau musuh-musuh pergi membawa kebaikan itu adalah sudah haknya. Akan tetapi sangat disesalkan apabila setan itu pergi membawa iman seorang ketika mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan pisahnya seorang hamba dari agama tersebut. Pisahnya ruh seorang hamba dari jasadnya, bukanlah berpisah dengan Tuhannya. Dan berpisahnya ruh itu tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya selain setelah pisahnya itu, dan sangat merugi seorang hamba bila terpisah dengan Tuhannya. Kasih main gini sobat-sobat, kakak enggak sering-sering selalu mengingatkan untuk kalian untuk selalu bertobat. Semua berhak untuk menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak untuk bertobat sebelum kalian terlambat. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjemputnya. Kematian akan menghampiri kita, segala kemewahan, anak istri tercinta akan ditinggal semua. Kasur empuk, bantal guling diganti dengan tanah kubur yang sempit yang mengerikan. Kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jika anak Adam mati, putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak-anak yang soleh mendoakan dia. Apakah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian? Kita harus gini sobat-sobat, selagi kita masih hidup, carilah amal untuk bekal kita di akhirat, untuk sanggup kita di akhirat. Kakak sering mengingatkan untuk kalian, semua orang berhak untuk menerima kesempatan kedua. Semua orang berhak bertaubat sebelum kalian wafat. Demikian dari kakak Muhammad Fatailah alias Beras Patah Beras Jatah.
Jangan lupa like, comment, view video kakak, subscribe dan loncengnya dihidupkan. Salam dari Muhammad Fattahilah alias Beras Patah, Beras Tanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.